Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bro Max? Kembali lagi di channel YouTube Automax.store. Kembali lagi sama gue Aldi Rais. Nah, di video kali ini itu gue bakal lanjutan dari video yang sebelumnya. Bagi yang belum tonton video sebelumnya, kalian boleh nonton dulu video sebelumnya supaya kalian ngikutin nih arahnya kemana. Karena ini videonya continue ya. Oke, jadi kali ini gue dan Automax itu lagi mau bangun satu mobil project ya kan. Satu mobil yang mau kita bangun, kita rapiin. Nah, kebetulan kemarin itu kita cari dengan budget di bawah 200 juta. Oke, intinya kemarin itu terakhir ada dua pilihan mobil yang akan gue pilih. Beberapa udah ada yang komen dan sampai akhirnya gue mutusin untuk kita beli mobil ini. Penasaran gak sih kira-kira mobil apa yang akhirnya gue dan Automax ambil untuk sebagai mobil project? Ya udah, daripada buang waktu lama lagi, langsung aja ini dia gue perkenalkan. Ini adalah VW Golf MK6 2011. Yoi, ya akhirnya gue dan tim Automax itu kita sepakat untuk ini ya, ngangkat mobil ini nih. Jadinya yang kita beli adalah ini, si VW Golf MK6 tahun 2011 ya. Penasaran gak kira-kira kenapa gue pengen beli mobil ini? Yaudah langsung aja gue jelasin. Yuk kita ikut ke dalam. Oke Bro Max, aduh akhirnya jadi sebenarnya ada beberapa poin yang akhirnya kita putusin untuk kita beli mobil VW Golf MK6 ini. Oke, yang pertama itu adalah ini mobil Eropa ya kan. Mobil Eropa itu bisa dibilang terkenal lebih nyaman dibandingkan mobil Jepang. Nah, karena beberapa terakhir itu gue pakai mobil Jepang, sekarang akhirnya gue mutusin untuk pakai mobil Eropa gitu. Jadi gue benar-benar pengen ngebandingin kenyamanan dari mobil Jepang dengan mobil Eropa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, budgetnya pun juga di bawah 200 juta. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ini harganya kan ditawarinnya sekitar 140 atau 150, lupa gue. Nah, karena kondisinya yang memang barangnya baru dapet, banyak minusnya segala macam, akhirnya gue tawar aja, gue tawar roti kali gue tawar sampai akhirnya kita deal di angka enak lah pokoknya. Ya tapi balik lagi dengan kondisinya yang istimewa lah. Maksudnya kondisi istimewa ini maksudnya ya ada beberapa bagian yang memang perlu kita perhatikan ya. Ya namanya juga beli mobil bekas ya kan. Kalau lu mau bener-bener bagus semuanya, beli aja mobil baru. Mobil baru juga belum tentu, kadang-kadang catnya ada yang belang. Nah, selain itu mobil ini VW Golf MK6 ini dia memiliki mesin yang cukup kenceng nih ya. Ya berhubung gua orangnya suka dengan agak speeding, jadi kayaknya dibandingkan milih Yaris dengan budget yang hampir sama, akhirnya gue lebih milih untuk pakai VW Golf aja karena powernya juga cukup buas. Ini mobilnya tahun 2011 loh. 2011 mobil ini ya. Berarti kurang lebih mobil ini berumurnya tuh udah hampir 12 tahun. Ya, kalau 12 tahun itu kalau anak-anak udah mulai masuk SMP nih ya kan, udah mulai bandel-bandelnya nih mobil nih harusnya ya. Nah, walaupun dia mobil lama, tapi dari segi desain, dari segi tampilan ini masih tidak terlihat mobil lama ya. Jadi timeless itu dapat banget nih dari segi bentuknya. Terus yang terakhir ya sama sih alasannya ya, mobilnya hatchback. Karena memang gue secara pribadi kebutuhan gue saat ini untuk di mobil hatchback aja sih. Gue belum perlu yang mobil 7-seater atau mobil yang gede, mobil yang SUV gede, belum butuh sih untuk saat ini. Jadi akhirnya gue putusin untuk beli MK6 ini. Kalau gitu sekarang gue pengen ngajak kalian Bro Max ya untuk lihat secara detail mobil ini keadaannya seperti apa dan fitur-fiturnya seperti apa saja. Ya gue yakin sih yang review mobil MK6 ini udah banyak banget ya. Tapi mungkin ini versi Aldi Rais ya, versi gue sendiri. Ya udah, kita langsung lihat aja. Yang pertama kita akan lihat dari bagian eksterior. Eksteriornya terlihat masih bagus ya, bumper depannya masih mulus. Nih bagian bumper depannya hampir nggak ada bekas nabrak ya, sampai bagian di lipsnya nggak ada. Ini di bagian grillnya juga masih mulus ya. Ini cuma masalah ya itemnya di sini ada kusam-kusam nih. Ini lihat nih ya kan, kusam-kusam biasa lah. Ini nanti kita detailing aja lah, kita maksimalin dulu detailing. Terus selanjutnya di bagian lampunya juga masih mulus ya. Cuman ini udah dilapisin pakai kaca film ya. Nanti kayaknya mau gue buka sih. Nah, ini yang paling penting nih ya.
Jadi nut-nut di bempernya itu masih ngancing ya. Ini yang paling penting. Ya ini paling di sini nih dia agak kebuka sedikit nih, tuh ya bisa lihat ya. Nah ini nanti kita rapiin lah, rapiin dikit ya, namanya juga mobil second kan. Sama ini nih di bagian apa nih, fog lampnya nih, ini agak goyang, udah gitu nih kacanya juga udah kusam banget nih. Gampang lah ini nanti kita rapiin. Untuk bagian bumper depan sih overall masih oke. Terus kita lihat di bagian spion. Ini di bagian spion nih, wah ini pecah nih bro. Nih ya, iya nih, ini cuma dikasih kaca film nih biar nggak begitu kelihatan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan salah dealernya kok. Ini memang dealernya baru dapet dan gue memang udah bilang, udah gue bayarin aja deh. Harganya murah sih, jujur aja gue nggak bohong. Oke, ini jadi PR kita untuk spion nanti ke depannya. Terus di bagian sini juga masih bekerja ya. Sampingnya juga masih rapet. Yang penting yang pasti itu adalah mobil ini nggak bekas nabrak. Gue udah cek di bagian sasis, itu yang paling penting. Sasis-sasisnya udah nggak bekas nabrak tuh ya. Di bumper belakang juga dia masih rapet semua. Udah gitu juga ini masih polos ya. Nah ini di atasnya hitam. Ini stiker nih, nanti kita buka deh. Tuh ya, di bagian lampu. Nah ini di bagian defoggernya juga masih aman. Ah ini paling kayak gini nih. Tapi segini masih oke lah ya karetnya ya. Karet wiper gampang lah. Nah oke nih paling kayak gini nih, kotor-kotor gini doang nih. Nah ini salah satu yang bikin gua tertarik dengan VW Golf, yaitu adalah dari bagian pintu bagasi belakangnya ya. Ini inovatif yang sangat luar biasa sekali loh. Teman-teman bisa lihat ini nggak ada untuk bukaan bagasinya, tapi dia bukanya cuma ditekan. Nah nggak mau dia. Nah tuh ya kan, itu keren, pas banget ada yang lagi ganti velg. Oke, terus di belakangnya juga kita udah dapet diffuser. Oke, bagian eksterior all good. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki. Untuk di bagian kaki-kakinya juga kita dapatnya udah yang velgnya udah yang di-upgrade ya. Mungkin kalau teman-teman lihat, iya bang itu velg standarnya, bukan ya. Ini bukan velg standarnya VW Golf yang ini, karena ini adalah velg standarnya yang Golf R ya. Jadi yang tipe di atasnya dia, Golf R. Nah ini kebetulan kita udah dapat ya, jadi sama yang pemilik sebelumnya memang udah diganti. Dia pakai ring 18, bannya pakai Michelin, tapi tenang aja sedih ya. Ini bukan hal penting yang gue cari tahu. Kenapa? Karena ya kan kita tukang velg ya kan. Kalau tukang velg nggak bisa ngeliat velg standar kayak gini ya kan. Nanti kita pasti akan ganti. Terus kita lihat dari bagian pengereman, disnya depan belakang udah cakram, itu juga masih oke. Terus tadi gue coba bawa di bagian terot, long terotnya juga masih oke, nggak ada bunyi oglek-oglek segala macem. So far untuk di kaki-kaki juga nilainya ya 85% lah ya. Ya kan, selebihnya ya namanya juga pemakaian. Wajar-wajar aja. Oke, langsung aja kita lihat di bagian mesinnya. Iya, ini dia salah satu kayak keunggulan Eropa ya, dengan harganya yang di bawah 200 juta, jauh banget malah. Itu dia sudah mendapatkan hidrolik untuk di bagian pembuka kapnya ya. Udah gitu ngebuka kapnya juga empuk banget nih. Tuh, ya kan biasanya kan kita kan di toeng-toeng kan kalau Jepang kan. Nah, sedangkan Eropa dia udah lebih smooth lah, dan bahannya juga lebih bagus. Oke, kalau dari mesin sih dari mesin kayaknya itu ini baru feeling ya. Feeling gue sih ada tadi gue udah sempat lihat di bagian kolongnya itu ada sedikit rembes, cuman rembes ya, bukan bocor ya. Jadi kemungkinan besar dari packing. Ya kalau menurut gue sih wajar-wajar aja lah, namanya juga mobil udah berapa belas tahun ya kan. Nah ini juga engine bay-nya kotor banget ya. Ya wajar lah pemakaian, tapi setidaknya dari bagian engine atas ini nggak ada rembes-rembesan sih, alhamdulillah nggak ada ya. Tuh ya kan, masih kinyis-kinyis lah. Dan yang pasti
Mobilnya juga sudah gue tes, udah gue coba. Nanti gue akan masukin ke video juga. Udah gue coba, larinya juga masih pol, ya kan? Tarikannya juga masih, mantap lah. Oh iya, ini juga kebetulan udah ganti knalpot, tapi hanya bagian belakangnya doang. Tapi tenang, nanti kita akan ganti lagi. Gue akan upgrade dengan knalpot yang terbaik lah tentunya. Oke Bro Max, sekarang kita mau lihat bagian interiornya. Sebelum kita masuk ke bagian interior, itu lagi ganti velg. Nah, ini gue pengen kasih lihat kuncinya. Ya, ini kuncinya tahun 2011, tapi dia sudah model tuh ya kan, timeless bro, ya nggak terlalu tua-tua banget ya. Oke, kita akan lihat. Nah, taman dia kuncinya emang kuncinya belum keyless. Tuh, suara mesinnya nyalanya masih soft, masih aman. Nah, sekarang kalau gue lihat nih dari segi interiornya, yang kalau dari segi driver nih, memang pertama kali kita lihat ini di bagian pilarnya ini kotor ya. Nih, itu kotor-kotor gini. Terus ini bludru-bludru di bagian atapnya nih udah pada mulai bandel. Ya, udah pada mulai ngelawan ini. Ya kan? Terus selebihnya ya ini karena warnanya ya. Warnanya krem kan jadi kotor ya. Ini sih menurut gue sih paling tinggal dibersihin, di detailing aja udah oke, cakep. Di bagian setirnya ini pegangan setirnya juga masih enak kulitnya. Ya memang berasa sih kulitnya udah kulit yang udah kayak kulit mati gitu, ngerti nggak sih? Kayak ngerti nggak sih kamu kayak kulit buaya? Bukan dong, kalau buaya kan kamu, ya kan? Ini kulitnya udah agak-agak mati, terus persnelingnya juga masih enak. Overall dari bagian joknya juga duduknya enak, ya kan? Eropa guys. Oke, terus ini tombol-tombolnya juga masih berfungsi semua. Tuh, AC-nya bisa di bawah kaki. Setirnya juga udah bisa, nah, naik turun, maju mundur ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus dari bagian speedometernya juga udah cukup canggih ya, walaupun analog tapi canggih banget. Ini semuanya lengkap. Dari RPM-nya ada, terus dari speed-nya ada, terus dari indikator bensin, dan yang paling penting di sini ada indikator suhu ya, suhu dari si mobilnya ini sendiri ya kan. Jangan sampai overheat sih sebenarnya. Terus di sini juga ada pemberitahuan detailnya, di sini ada service, tuh ada jam. Nah, MFD data tuh di sininya bisa kita atur semua, tuh oil temp, digital speed. Nah, ini ada semua. Tuh ya kan. Winter tires enggak pakai. Kita kan di sini nggak musim hujan ya kan. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya ada, terus media lengkap lah, cukup lengkap lah. Oke. Terus kita lihat apalagi di konsol ininya juga masih oke. Ini tombol lampunya juga masih berfungsi semua, yang paling penting. Dan headlampnya itu sudah leveling, jadi bisa naik turun. Nah, itulah salah satu keunggulannya kenapa gue milih Eropa untuk project car kali ini ya. Nah, walaupun dia kursinya belum elektrik, tapi ini juga berbeda ya. Kalau Jepang kan biasanya benar-benar di tengah, panjang gitu. Ini nggak cuma di samping kiri doang. Terus semua kacanya udah otomatis ya, naik turun. Nah, dan itu untuk semua kaca ya. Jadi bukan hanya kaca depan, bukan driver, belakang juga. Tuh, cakep. Udah sih interior overall masih oke semua. Bagian jok belakangnya juga masih rapi, masih kece. Aduh, di mobil mah masih cakep banget. Ini tinggal kita bersihin doang ini dikit ya. Tuh, tombol-tombolnya juga masih berfungsi di sini. Ya, tempat taruh kacamata, lampu baca. Nah, ada semua tuh. Oh, ya kan? Nah, salah satu kelemahan si Golf ini kalau dari yang gue baca-baca dan sepengetahuan gue ya, itu adalah di bagian karet-karet di sini. Di bagian apa namanya nih? Tengah ya, konsol tengah ya. Nah, kalau mobilnya tidak dirawat atau suka dijemur, ini dia suka lengket nih kulitnya nih. Ya, kulitnya suka lengket dan kelupas. Ini dashboardnya juga ya. Nah, bagian door trim juga. Tapi untungnya mobil ini juga cukup dirawat. Jadi bagian-bagian yang krusial di interiornya itu ternyata nggak terjadi apa-apa. Jadi masih aman banget ya. Ini juga bagian spion, buka tutupnya juga masih normal tuh. Ya, bisa dibuka tutup secara normal. Oke. Nah, kan udah enak loh. Wah, udah enak banget sih ini. Tinggal kita bawa jalan, kita bawa kemana.
Kita ganteng-gantengin aja lah sedikit lah. Nah, gimana? Menurut kalian Bromax kira-kira tuh ya, masih rapi. Nah, nanti kita kasih detailnya. Oke, jadi gimana Bromax kira-kira menurut kalian? Kalau oh iya lupa gue tadi untuk audio, dia head unitnya sudah diganti pakai yang Android. Ya tapi head unit aslinya ada. Gue belum tahu nih mau nanti gue ganti pakai yang Android atau gue balikin lagi ke standar, gue belum tahu. Nah, coba deh kalian boleh komentar kira-kira gue mau pakai yang pasti kita ganti velg ya kan. Ganti velg itu udah pasti. Ganti velg udah gitu nanti gue mau ngerapin dulu, gue bersihin dulu secara detail semuanya, mau detailing dulu. Terus warna ya, kira-kira gue mau ganti warna mobil. Coba kalian boleh komentar kira-kira kasih warna apa yang cocok untuk si MK6 Project Automax ini. Terus yang paling penting lagi nih, mobil ini belum punya nama, ya kan? Kira-kira siapa nama yang tepat buat dia? Namanya, belum boleh kasih saran namanya. Kalau namanya gue pakai, gue kasih berapa ya? 300.000. Nah, gue kasih 300.000 buat kalian.